Di kajian fikih online kita, IMEA secara rutin gitu ya untuk yang pertemuan kedua. Alhamdulillah di sini kita sudah bisa bertemu kembali dengan Ustadz Wahyu. Alhamdulillah, assalamualaikum Ustadz. Insya Waalaikumsalam Allah warahmatullahi wabarakatuh. rencananya hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada bulan lalu. Eh, untuk bulan lalu kita bahas tentang pengantar, tentang toharoh ya Ustadz ya, tentang awalnya tentang Hmm, pengantar fikih, pengertian fikih, kemudian kita masuk ke jenis-jenis air untuk bersuci, kemudian pembagian air baik yang mensucikan atau tidak mensucikan gitu ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kembali materi dari bulan lalu. Namun sebelum kita memulai kajian kita atau materi kita pada sore hari ini atau pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kemudian mungkin bisa kita langsung lanjut saja ya Ustadz ke materinya. Monggo, boleh. waktu dan tempat saya berikan ke Ustadz Wahyu. Ya. Oh ya, kemudian ada tambahan, insya Allah ini akan kita rekam ya. Jadi insya Allah seperti biasa akan kita upload ke YouTube. Jadi nanti bisa kita eh, tinjau ulang gitu ya di akhir ketika kita butuhkan, dan akan di-share ke grup IMEA juga. Jadi insya Allah untuk teman-teman yang berhalangan hadir untuk mengikuti kajian pada hari ini bisa melihat kembali videonya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Ayo akhwah, teman-teman dari IMEA yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta kajian online pada sore atau pagi hari ini. Ya, kita tak henti-hentinya senantiasa memanjatkan segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa kembali berjumpa, berkumpul, bermuajahah ya secara online ya, meskipun berjauhan begitu jaraknya, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk belajar menuntut ilmu agama ya, karena menuntut ilmu agama itu adalah salah satu wasilah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang dia menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Dan jalan sekarang itu sudah sangat maju gitu ya. Sudah sangat mudah, meskipun berjauhan kita bisa saling berbagi, sharing dalam ilmu agama. Oke. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, bahwa insya Allah pada kali ini kita akan kembali melanjutkan ya pengajian kita, ya kajian kita di kajian fikih dengan kitab Matan Ghaiyah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja, yang insya Allah kita akan khatamkan sampai selesai ya. Kita akan khatamkan sampai selesai, sampai kitab Toharohnya selesai insya Allah. Ya, ini karena belajar itu sebagaimana
belajar agama ya, sebagaimana belajar-belajar yang lain, itu dia butuh runtut, butuh urut, dan butuh keistiqomahan. Jadi berjenjang ya. Kita belajar itu ada jenjangnya, ada buku panduannya, ada struktur yang bisa atau harus kita tempuh supaya pemahaman kita menjadi pemahaman yang utuh dan tidak parsial gitu. Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah selesai membahas tentang pembagian jenis air. Bahwasanya air itu dibagi menjadi tiga, ditinjau dari apakah dia boleh dipakai bersuci atau tidak. Ya. Jadi eh, kenapa kita membahas ini? Karena kita ketika akan sholat, ketika kita akan mencuci pakaian atau baju kita yang terkena najis, maka kita harus tahu air yang seperti apa yang bisa dipakai untuk bersuci. Bahwa yang bisa dipakai untuk bersuci adalah cuma air suci mensucikan saja yang nomor satu. Kemudian kemarin kita sudah juga membahas tentang air suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang terakhir adalah air najis ya. Jadi air najis ini dibagi menjadi dua. Ya, air najis itu air yang terkena najis, begitu ya. Air terkena najis ini ada dua jenis. Yang pertama airnya sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah. Kemudian yang kedua airnya banyak, yaitu mencapai 2 kullah atau lebih. Ya. Jadi air najis, jadi kapan air itu bisa menjadi statusnya berubah jadi najis, itu dilihat volume airnya. Kalau airnya itu sedikit atau kurang dari 2 kullah, maka dia langsung jadi najis jika terkena najis, jika kejatuhan najis. Ya. Dengan syarat najisnya ini sesuatu yang tidak dimakfu atau dimaafkan. Saya ulangi, air najis atau air yang berubah statusnya jadi najis, air yang berubah status jadi najis, itu kapan? Ya, dilihat volumenya. Kalau volumenya sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah, maka air tersebut langsung berubah statusnya jadi najis jika terkena najis. Ya. Cukup dengan dia kejatuhan najis, maka langsung jadi najis. Dengan syarat najisnya ini najis yang tidak dimakfu atau dimaafkan. Ya. Jadi kalau najis yang masuk jatuh ke dalam air bervolume kurang dari 2 kullah, itu najisnya yang tidak dimaafkan, maka airnya langsung jadi najis. Nah, contoh, misalkan ini saya punya tumbler air gitu ya, atau air 1 ember kurang dari 2 kullah. Kemudian kemasukan najis, kemudian kejatuhan najis, maka air 1 tumbler ini langsung berubah jadi najis, tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci kalau volumenya itu kurang dari 2 kullah, ya. Meskipun juga sifatnya tidak berubah, meskipun sifatnya tidak berubah. Jadi air sedikit ini langsung jadi najis dengan sekedar kejatuhan najis, ya, meskipun sifatnya tidak berubah. Nah, syaratnya najisnya itu harus yang tidak dimaafkan atau tidak dimaafkan. Ya, tidak dimaafkan atau tidak dimaafkan. Berarti kalau najisnya dimaafkan atau dimaafkan, ya, kalau najisnya dimaafkan atau dimaafkan, maka status airnya tetap suci mensucikan. Sudah dipahami? Jadi kalau najisnya yang masuk ke dalam air kurang dari 2 kullah ini, najis yang dimaafkan atau dimaafkan, maka airnya tetap statusnya suci mensucikan. Ya. Yang bikin jadi najis apa? Kalau najisnya tidak dimaafkan. Nah, sekarang apa najis yang dimaafkan itu? Najis yang dimaafkan pada air
itu ada dua. Ya, najis yang dimaafkan atau dimaafkan pada air itu ada dua. Yang mana kalau masuk ke dalam air kurang dari 2 kulah, airnya tetap suci mensucikan. Apa saja najisnya? Najis yang pertama adalah najis bangkai hewan yang tidak punya darah yang mengalir. Itu najis yang pertama yang dimaafkan pada air yang sedikit. Yaitu apa? Bangkai hewan yang tidak punya darah yang mengalir. Apa contohnya? Serangga, semua jenis serangga. Itu tidak punya darah yang mengalir. Kemudian cicak. Ya. Cicak itu juga tidak punya darah yang mengalir. Ya. Misalkan ada air kurang dari 2 kulah. Ya. Airnya 1 ember. Kemudian kejatuhan bangkai cicak. Atau kejatuhan bangkai atau kemasukan bangkai serangga. Nah, air tersebut masih bisa dipakai untuk bersuci atau tidak? Jawabannya masih. Dengan catatan tidak berubah sifatnya ya. Warnanya masih oke, rasanya masih oke, baunya juga masih oke, masih normal. Tapi kalau sudah berubah ya berarti ya sudah berubah gitu ya. Tapi kalau rasanya masih sama, baunya masih sama, warnanya masih sama, maka airnya tetap suci mensucikan. Itu yang pertama, yaitu bangkai hewan yang tidak punya darah yang mengalir. Kemudian najis kedua yang dimakfu pada air adalah najis yang tidak terlihat oleh mata. Tidak terlihat oleh mata normal. Contohnya apa? Contohnya misalkan percikan air kencing. Ya. Cipratan air kencing yang sedikit kita nggak bisa lihat nih. Nah, itu tetap dimaafkan. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Kecuali kalau kita lihat jelas ya. Kita tetesin gitu ya air kencing ke dalam air, maka langsung jadi najis. Tapi kalau tidak terlihat, maka airnya tetap statusnya suci, mensucikan. Gitu. Jadi dipahami? Ini yang pertama dari air yang berubah statusnya jadi najis, yaitu kalau airnya volumenya kurang dari 2 kulah. Kapan air sedikit ini jadi najis? Dengan sekedar terkena najis, meskipun sifatnya tidak berubah, warna, rasa, baunya tidak berubah. Dengan catatan najisnya itu harus yang tidak dimakfu. Berarti kalau najisnya dimakfu, maka airnya statusnya tetap suci, mensucikan. Kan gitu. Airnya tetap suci, mensucikan. Apa contoh najis yang dimakfu, yang dimaafkan? Ada dua. Yang pertama bangkai hewan yang tidak punya darah yang mengalir. Yang kedua adalah najis yang tidak terlihat oleh mata normal, mata telanjang, mata normal. Maka itu juga dimaafkan pada air. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua adalah kalau airnya volumenya mencapai 2 kulah atau lebih. Maka kapan dia jadi najis? Dia tidak langsung berubah jadi najis. Ada air ukurannya besar, volumenya besar, 2 kulah, terkena najis, misalkan bangkai tikus misalkan. Terkena najis, bangkai tikus. Bangkai tikus ini kan najis. Masuk ke dalam air volumenya banyak. Volumenya banyak 2 kulah. Kapan dia jadi najis? Kapan airnya ini dianggap sebagai najis? Kalau berubah salah satu dari sifatnya. Warnanya berubah, rasanya berubah, atau baunya berubah. Satu saja. Salah satu saja dari 3 sifatnya. Dan perubahannya nggak harus parah. Meskipun sedikit, kok baunya kok jadi bau bangkai ya? Atau kok warnanya jadi agak keruh? Atau rasanya jadi berubah nih? Gara-gara kemasukan bangkai tikus misalkan. Kalau di Indonesia kan air kan ditaruh di toren gitu ya, atau toren ya, wadah air besar itu, tandon air. Nah, begitu dipakai kok bau, begitu dicek ternyata ada bangkai tikus di situ. Maka airnya itu statusnya najis dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Eh, Dipahami? Gitu. Itu kalau airnya banyak. Tip. Kemudian pertanyaannya,
Eh, kalau sudah begini, bisa nggak dia balik lagi jadi suci mensucikan? Air kurang dari 2 kulah nih. Tadi kan kalau terkena najis, maka langsung jadi najis. Misalkan air kurang dari 2 kulah, misalkan air 1 ember. Kemudian kemasukan najis yang tidak dimaafu. Apa contohnya? Misalkan taruhlah bangkai tikus lah gitu. Bangkai tikus atau curut kan kecil ya. Maka itu meskipun sedikit langsung jadi najis. Kalau jorok ya, tapi langsung dibuang gitu kan. Kalau misalkan kekeringan ya, kayak di sebagian di wilayah Indonesia ini kan sedang kering nih, kok sayang gitu ya. Nah, kapan dia bisa jadi suci mensucikan lagi? Ini kita bicara bukan jorok atau tidak ya. Kita bicara kapan dia bisa jadi suci mensucikan lagi. Sudah dipahami ya? Air yang sedikit tadi terkena najis, maka bisa jadi suci mensucikan lagi. Kapan? Yang pertama bangkainya tentu harus dibuang. Ya, najisnya harus dibuang dulu, dikeluarkan. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan diperbanyak. Dengan diperbanyak. Taruh di wadah yang ukuran 2 kulah, kemudian diperbanyak jadi 2 kulah, maka dia kembali suci, mensucikan. Ya, kembali suci, mensucikan. Itu yang pertama. Kalau airnya sedikit, kalau airnya sedikit, kapan dia bisa jadi suci, mensucikan lagi? Yaitu dengan cara bangkainya dibuang dulu, kemudian diperbanyak sampai 2 kulah. Kalau sampai 2 kulah diperbanyak, kemudian airnya sifatnya tetap ya, warnanya sama, rasanya sama, baunya sama, maka jadi suci mensucikan lagi. Itu kalau airnya sedikit. Kalau airnya banyak, 2 kulah atau lebih, maka bagaimana cara membuatnya jadi suci mensucikan lagi? Tadi misalkan ada orang punya tak toren air, tandon air kalau di Indonesia gitu ya. Kalau di Belanda atau Jerman saya nggak tahu ada nggak ya. Orang pakai tandon air ada nggak? Kalau di sini kan pakainya tandon ya. Nah, misalkan tandon airnya ini terkena bangkai tikus. Waktu dipakai di keran kok bau nih. Ternyata begitu dicek ada bangkai tikusnya. Apakah ini harus dibuang semua ya? Kalau orang normal ya harusnya kan dibuang gitu ya. Tapi kita bicara secara fikih bisa nggak dia balik lagi suci mensucikan? Itu kita harus bedakan nih. Kapan dia dalam istilah fikih dan kapan itu preferensi pribadi itu beda. Ya. Nah, kapan dia bisa jadi suci mensucikan lagi? Dalam fikih, air yang banyak, 2 kula atau lebih, kemudian dia jadi najis, itu bisa lagi suci mensucikan kalau kembali lagi warna rasa baunya seperti awal. Ya. Misalkan kayak tadi, ada bangkai tikusnya ternyata di toren air, di tandon air, bangkai tikusnya dibuang, kemudian tadinya mau dikuras gitu kan. Kemudian didiemin 2 hari, 3 hari, begitu dicek kok baunya normal lagi gitu kan. Rasanya normal lagi, warnanya juga nggak berubah. Maka air ini kembali suci, mensucikan. Gitu. Jadi dipahami ya? Ini tentang air najis. Kemudian pertanyaannya, berapa ukuran 2 kulah? Ukuran 2 kulah itu kalau zaman dulu, kulah itu 500 ritel Baghdad menurut Asoh. Zaman dulu itu air itu karena belum ada ukuran volume, maka air itu zaman dulu ditimbang. Air itu zaman dulu ditimbang. Sekarang kan sudah ada ukuran volume ya. Kalau dulu belum ada, belum ditemukan volume, maka air itu ditimbang dengan 500 ukiyah koin. 500 koin. Jadi kalau air ditimbang beratnya 500 koin gitu ya, sesuai dengan 500 koin, maka itu dianggap 2 kulah. Nah, kalau sekarang itu kalau bak mandinya itu ukuran kubus gitu. Di sana pakai bak mandi nggak ada ya, bak mandi nggak ada ya. Bak mandi itu kayaknya ada di Asia Tenggara aja ya. Itu ukurannya 60 kali 60 kali 60. Ya. 60, 60, 60 senti. 60 senti. Ya, sekitar 216 liter. Ada yang bilang 200 liter, ada yang bilang 216 liter. Volumenya segitu. Itu kalau air diam. Kalau air diam ukuran segitu, maka dia statusnya suci, mensucikan. Nah, saya nggak begitu paham bagaimana
bentuk penggunaan air di sana, di Eropa, di Belanda atau di Jerman. Nanti mungkin bisa ditanyakan ya kalau eh, ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh ya sambil sambil jalan ya. Itu tentang air. Itu tentang air. Nah, itu yang pertama kali dibahas di dalam kitab fikih adalah tentang air. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Saya buka sesi pertama sebelum kita lanjut. Kalau enggak ada kita lanjut. Baik, silahkan kalau ada dari audiens yang ingin bertanya terkait eh, kemarin jenis-jenis air ya untuk bersuci dan pembagiannya terkait suci mensucikan dan suci tidak mensucikan dan air najis yang sudah kita bahas. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Ya, monggo Ustadz bisa dilanjut. Hmm, ya. Kemudian Al-Qadhi Abu Syuja Al-Asfahani, penulis kitab ini, beliau melanjutkan dengan membahas tentang hukum kulit bangkai. Ya, saya baca dulu matan teks matannya ya, biar ada proses tahammul wa ada. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في دار amin faslun wa juludul maitati tathuru bidibaghi illa jildal kalbi wal khinzir wa matawallada minhuma aw min ahadima wa admul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Ya. Setelah membahas tentang air, penulis Al-Qadhi Abu Syuja membahas tentang hukum kulit bangkai. Nah, apa korelasinya antara air dengan kulit bangkai? Ya. Jadi penulis kitab ini menyusun babnya, menyusun pasal demi pasal dari pembahasan kitabnya, itu ada korelasinya. Nah, kenapa pasal kulit bangkai ini ditaruh setelah pembahasan air? Alasannya karena air itu butuh wadah. Ya, air itu pasti butuh wadah atau tempat. Wadah atau tempat. Dan tempat air zaman dulu yang paling banyak dipakai adalah tempat air dari kulit. Ya, dari kulit. Jadi kalau teman-teman pernah lihat film-film zaman dulu gitu kan, itu kalau di gurun itu biasanya tempat airnya pakai apa? Pakai kulit kan gitu kan. Maka kemudian penulis membahas itu. Kapan kulit bangkai itu boleh dipakai sebagai wadah air gitu. Meskipun ini kulit bangkai ini tidak selalu, tidak melulu kemudian penggunaannya sebagai wadah air ya. Tapi zaman dulu paling banyak itu dipakai untuk wadah air. Yang pertama yang harus kita pahami, kita harus bedakan dulu bangkai dengan non bangkai. Tentang kulit ya. Kulit ini disamak, suci dengan disamak dan tidak bisa suci dengan disamak. Itu kita harus bedakan dulu bangkai dengan non bangkai. Yang kita bicarakan di sini adalah bangkai. Yang kita bicarakan di sini adalah bangkai. Berarti kalau kulit non bangkai, maka langsung bisa jadi suci meskipun tanpa disamak. Ya, non bangkai misalkan kulit kambing yang disembelih, kulit sapi yang disembelih, kulit onta yang disembelih. Pokoknya kulit-kulit hewan non bangkai. Apakah harus disamak? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia langsung jadi suci. Langsung saja jadi suci dengan sebab disembelihnya. Bisa langsung dimanfaatkan semua. Jadi hewan dengan sekedar disembelih maka seluruh bagiannya suci dan bisa dimanfaatkan. Kecuali darahnya ya. Darah dan jeroan ya. Darah yang jeroan. Kalau darah yang nggak bisa, kemudian jeroannya yang ada di isi perut ya. Isi perut itu juga najis, harus dibersihkan. Tapi secara umum, kalau hewan dengan sekedar disembelih maka dia bisa langsung dimanfaatkan. Tulangnya, dagingnya, kulitnya, kemudian ya semuanya ya, semuanya. Itu bisa langsung dimanfaatkan tanpa harus dibersihkan. Nah, sekarang kalau statusnya bangkai, maka dia harus melalui proses samak untuk bisa memanfaatkan kulitnya. Nah, apa itu bangkai? Apa itu bangkai? Bangkai
itu didefinisikan oleh para ulama fikih sebagai semua yang mati tanpa proses sembelihan syar'i. Ya, saya ulangi, jadi bangkai itu definisinya adalah semua yang mati tanpa proses sembelihan syar'i. Ya, semua yang mati tanpa proses sembelihan syar'i maka itu disebut bangkai. Maka ini gambaran dari definisi ini atau anggota dari definisi ini itu bisa kita lihat tiga. Ada tiga anggota yang masuk dalam definisi ini. Yang pertama adalah hewan yang tidak disembelih sama sekali. Hewan yang tidak bisa disembelih sama sekali, yang nggak disembelih sama sekali, mati, sakit gitu ya. Maka itu statusnya adalah bangkai. Hewan yang tidak disembelih sama sekali, artinya mati sakit, mati ketabrak, mati jatuh, mati tenggelam. Ada sapi mati nyebur sumur, sapi mati nyebur sungai, sapi mati ketabrak mobil, maka itu statusnya bangkai. Bangkai itu hukum asalnya najis ya. Bangkai itu hukum asalnya najis. Dipahami ya? Itu yang pertama. Semua hewan yang mati nggak disembelih sama sekali. Sakit, jatuh, ketabrak, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, disembelih tapi tidak memenuhi syarat sah penyembelihan. Dia disembelih tapi tidak memenuhi syarat sah penyembelihan. Contoh misalkan yang menyembelih adalah penyembah berhala misalkan. Maka meskipun disembelih, statusnya bangkai. Atau disembelih tapi tata caranya tidak sesuai dengan syariat. Ya, kalau di dalam fikih, tata cara yang sesuai dengan syariat itu jalur napas dan jalur makannya itu harus putus. Jalur napas dan jalur makan itu harus putus semua, disembelih. Ya, nggak boleh cuma separuh. Jalur napas kan kerongkongan gitu ya, terus putusnya cuma separuh begini, segini. Maka ini statusnya bangkai. Itu yang kedua, disembelih tapi tidak memenuhi syarat sah penyembelihan. Kemudian yang ketiga, hewan yang tidak halal untuk dimakan. Hewan yang tidak halal untuk dimakan. Maka statusnya meskipun disembelih sesuai dengan syariat, statusnya tetap bangkai. Contohnya apa? Contohnya buaya, beruang, gitu ya. Kemudian apa? Ular, gitu. Dan yang semisalnya. Buaya, ular, kemudian beruang, itu kan haram untuk dimakan dagingnya. Karena termasuk binatang buas. Kemudian apakah kalau disembelih dia jadi non bangkai? Jawabannya tetap jadi bangkai. Nah itu bangkai. Bisa dipahami ya. Nah sekarang dari semua bangkai-bangkai tadi itu kita memanfaatkan kulitnya. Ada sapi ketabrak, jebret, mati. Ini kalau dagingnya oke lah, nggak usah kita makan dagingnya. Ini kulitnya sayang nih, bisa dijual. Gimana caranya gitu kan? Untuk memanfaatkannya. Atau tadi ada orang pengen bikin tas dari kulit buaya. Di Eropa udah dilarang ya, nggak tahu saya. Tas dari kulit buaya, misalkan. Gimana caranya? Padahal kan buaya itu bangkai. Maka caranya untuk memanfaatkan kulit-kulitnya tadi adalah dengan cara disamak. Dengan cara disamak. Disamak itu apa sih? Diapain gitu ya? Disamak itu diapain sih? Disamak itu sebenarnya prosesnya simpel. Setelah kulitnya dipisahkan, sudah dikuliti gitu, tinggal kulitnya doang, itu biasanya kulit yang menempel pada daging, kulit yang menghadap pada daging hewan, itu setelah dikuliti, itu biasanya nanti ada yang ngikut. Entah itu lemak, entah itu darah, entah itu ngikut daging-daging kecil-kecil tipis-tipis. Nah itu hal-hal yang ikut tadi, lemak, kemudian darah, kemudian daging, itu kan bisa busuk. Bisa busuk. Maka semua yang bisa membusukkan kulit tadi itu dihilangkan. Dengan proses apapun. Dengan cara apapun. Yang penting yang ngikut tadi
lemaknya, kemudian apa namanya dagingnya, kemudian darahnya itu dihilangkan, dibersihkan dengan proses apapun, bahkan dengan proses modern sekalipun itu disebut dengan disamak dan langsung kulitnya jadi suci, bisa dimanfaatkan. Oh, ada kulit bangkai ya, kita bicara bangkai ya. Kulit bangkai sapi misalkan. Saya mau bikin sebagai tas dari kulit sapi misalkan. Gimana caranya? Ya disamak dulu. Setelah disamak langsung suci. Kemudian tadi ada orang punya industri pengolahan kulit buaya. Penangkaran buaya gitu kan, kulit buaya sama dia dimanfaatkan untuk bikin tas misalkan. Maka gimana caranya? Ya dengan cara disamak. Dengan cara disamak. Dan kaedahnya semua hewan, bangkai hewan itu kulitnya bisa jadi suci dengan cara disamak. Semua hewan itu kulitnya, semua bangkai hewan gitu ya, itu kulitnya bisa jadi suci dengan cara disamak kecuali tiga hewan. Berarti tiga hewan ini meskipun disamak kulitnya tetap najis. Itu apa? Yang pertama adalah kulit anjing, kemudian yang kedua adalah kulit babi, kemudian yang ketiga adalah kulit, oh iya, kemudian yang ketiga adalah kulit peranakan dari salah satu atau keduanya. Ya. Kulit peranakan dari salah satu atau dari keduanya. Ini karena fikih abad pertengahan jadi agak harus kita paham ini. Kulit peranakan dari salah satu atau keduanya, misalkan anjing itu kawin silang sama kambing misalkan, kemudian punya anak. Maka anaknya ini statusnya najis meskipun disamak kulitnya gitu ya. Sama babi juga begitu, misalkan kawin silang dengan hewan lain kemudian punya anak misalkan, maka itu statusnya tetap najis dan kalaupun disamak maka tidak bisa jadi suci. Entah kayaknya memang secara biologi modern nggak mungkin ya, nggak mungkin. Kemudian hukum kulit bangkai. Ya, hukum kulit bangkai. Maka ini ada kaedah, kaedah fikih. Kaedah fikihnya berbunyi kulit bangkai dan kulit bangkai dan tulangnya itu statusnya najis. Kulit bangkai, tulangnya, bulunya itu statusnya najis. Bahkan semua bagian dari bangkai itu statusnya najis. Bangkai tikus, bangkai apa? Nah, anjing, bangkai kucing, bangkai, pokoknya semua bangkai itu statusnya najis kecuali tiga. Manusia, kemudian ikan, dan belalang. Kecuali tiga, manusia, ikan, dan belalang. Itu statusnya suci. Suci itu maksudnya bangkainya itu suci dan bangkainya itu najis. Saya kasih gambaran supaya lebih tergambar begitu. Tadi saya katakan semua bangkai, semua hewan, bangkai itu statusnya najis. Apakah maksudnya najis itu kemudian kalau kena itu harus dibersihkan? Enggak. Misal saya lagi sholat, kemudian di kantong saya itu ada bangkai burung misalkan. Ada bangkai burung, burung kecil gitu kan di dalam kantong saya, kantong tempat baju saya sholat itu ada bangkai burung pipit, burung emprit kalau kata orang Jawa. Saya nggak tahu, misalkan masuk di situ entah bagaimana, pokoknya mungkin ada gitu kan. Terus setelah selesai, saya lihat, oh kok ada bangkai burung, burung mati. Nah, burung matinya kan najis. Baju saya jadi najis nggak? Nggak. Selama itu bangkainya kering, maka baju saya nggak jadi najis. Tapi salat saya nggak sah. Tapi sholat saya nggak sah. Kenapa? Karena saya sholat sambil membawa najis. Jadi yang najis itu bangkainya. Jadi paham ya? Bukan apakah itu membuat benda lain jadi ikut jadi najis, itu urusan lain. Kapan jadi najis? Kalau basah. Kalau basah dan mengotori. Misalkan benyek, kemudian keluar darahnya, keluar lendirnya, itu baru jadi najis. Tapi kalau kering, maka bangkainya itu najis. Tempat kenanya ya nggak jadi najis gitu. Jadi paham ya? Gitu. Ini tentang kaedah hukum kulit bangkai. Semuanya najis. Tayyib.
Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ini sampai jam berapa ya? Eh, kurang lebih 30 sampai 40 menit lagi Ustadz. Kurang lebih sampai sebelum Oke. jam 12. Saya Ini mau nanya mungkin Pak tadi Ustadz. monggo Mbak Dian Ya, ada pertanyaan? Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Waalaikumsalam nanya Pak Ustadz, warahmatullahi tadi ada yang poin wabarakatuh. kedua, itu kan hewan yang disembelih sama pemuja berhala, itu kan jatuhnya Hmm, jadinya ini apa haram ya Pak Ustadz ya? betul. Bangkai gitu ya Pak Ustadz ya. Hmm, Gimana kalau misalnya gini Pak Ustadz, yang seperti em, ada saya pernah dengar kalau misalnya kita makan daging, terus di negara tersebut ada uh, ahli kitab ya Pak Ustadz ya. hmm, Walaupun dia apa Yodis atau Kristen kayak gitu, hmm, daging itu boleh dimakan kayak gitu. Alhamdulillah hmm, kalau yang di Belanda di sini Pak Ustadz kita masih banyak pilihan, ada tempat pemotongan Islami yang halal kayak gitu. Jadi kita beli situ. hmm, Tapi ada juga beberapa teman yang dia beranggapan kalau teman Indonesia sih Pak Ustadz ada beberapa teman yang beranggapan kalau misalnya daging yang kita makan yang di negara tersebut ada ahli kitabnya itu kan nggak apa-apa. Itu gimana penjelasannya Pak Ustadz? Gitu aja sih Pak Ustadz. ya, Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya bagus ya terkait realita yang mungkin dihadapi sama teman-teman yang ada di sana terkait dengan status kehalalan hewan sembelihan. Hewan sembelihan. Pertama begini, hewan sembelihan itu kalau terlihat secara dohir bahwa itu hewan yang disembelih secara syar'i, maka kita nggak perlu nyari itu sembelihnya bagaimana ya, sembelihnya bagaimana ya, itu nggak perlu dicari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita berada di satu negeri yang mayoritas atau di situ itu banyak kemudian ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, maka sembelihan ahlul kitab itu juga sah dan boleh untuk dimakan, halal untuk dimakan. Dan kita nggak perlu sama, nggak perlu kemudian ngorek-ngorek begitu ya. Ini gimana caranya? Ini apakah harus dengan seperti itu tidak diwajibkan, tidak dibebankan kepada kita untuk melakukan hal tersebut. Ya. Jadi cukup di satu tempat itu, kemudian yang mayoritas atau yang banyak tinggal di situ ada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian daging yang kita makan itu daging yang halal, ayam, kambing, sapi, unta atau yang semisalnya. Dan itu terlihat disembelih secara syar'i, artinya bukan digebuk gitu ya, bukan digetok, bukan di apalah gitu. Yang penting dia disembelih, maka itu sudah halal dan boleh untuk kita makan. Begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jazakallahu khairan Pak Ustadz. Berarti Ya, kalau misalnya kayak di sini yang kayak dijual-jual di supermarket itu berarti boleh dimakan ya Pak Ustadz ya selagi dia boleh dimakan insya Allah. daging ya. Oke ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Iya, insya Allah. Walau tapi. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya yaitu tentang bejana. Ya, kalau tadi kan wadah air dari kulit, sekarang kita masuk kepada wadah air yang lain, yang normal. Nah, saya bacakan dulu teks dari Abu Syuja. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala al-musannif rahimahullah faslun wala yajuzu isti'malu awani dhabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Nah, sama korelasinya dengan bab sebelumnya, pasal sebelumnya karena sama. Air itu butuh wadah dan kita harus tahu wadah apa yang boleh dipakai oleh seorang muslim. Wadah apa yang boleh dipakai oleh seorang muslim. Maka wadah atau bejana itu selama dia suci, itu tidak ada najisnya, maka dia boleh untuk dipakai. Boleh untuk dipakai. Jadi semua wadah, semua bejana dari bahan apapun selama dia suci,
maka boleh dipakai. Yang dikecualikan cuma dua, yaitu bejana dari emas dan bejana dari perak. Ya. Bejana dari emas atau bejana dari perak. Bejana ini atau wadah ini mencakup semua, baik piring, baik teko, baik gelas, sendok, atau yang semisalnya. Semuanya kalau dia terdiri atau terbuat dari bahan emas dan perak, maka dia haram untuk dipakai. Dan keharumannya ini itu berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Berbeda kalau perhiasan. Kalau perhiasan bentuknya kalung, cincin, gelang, itu itu boleh dipakai oleh perempuan. Tapi kalau laki-laki nggak boleh memakai perhiasan dari emas. Kalau perak boleh. Tapi kalau bejana, kalau bentuknya bejana sendok, kemudian gelas, kemudian piring, pokoknya yang semisalnya, ini berlaku keharamannya untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Dan keharamannya ini juga berlaku meskipun bejananya tidak dipakai, sekedar disimpan untuk koleksi misalkan. Ah, saya koleksi piring emas misalkan, atau piring perak, atau sendok emas, sendok perak. Dikoleksi aja, nggak dipakai. Maka dalam Islam, dalam fikih madhab syafi'i juga nggak boleh untuk disimpan. Kenapa? Karena alasannya adalah sadu dariah. Sadu dariah itu menutup celah. Kalau menyimpan, kalau memakai sesuatu yang, jadi kaidahnya begini, sesuatu yang haram untuk digunakan, maka haram untuk disimpan. Sesuatu yang haram untuk digunakan, maka haram untuk disimpan. Kenapa? Karena kalau disimpan doang nggak dipakai, itu nanti bisa jadi suatu saat gitu ya. Itu nanti orang akan penasaran mau pakai gitu kan. Akhirnya jadi dipakai. Makanya sama syariat itu ditutup celah itu. Disimpan juga terlarang. Gitu. Adapun bejana atau wadah selain emas dan perak itu semuanya boleh untuk dipakai. Meskipun dari bahan-bahan yang mungkin misalkan harganya sangat mahal. Misalkan dari berlian misalkan gitu ya. Oh, saya punya gelas nih dari berlian nih. Boleh nggak? Boleh. Saya punya gelas dari kristal, dibikinnya pakai tangan, kerajinan tangan, dibikinnya 2 tahun, ini crafting begitu ya, sesuatu yang dibikin sama tangan, harganya sangat tinggi. Karena ini termasuk karya seni misalkan. Melebihi harga gelas emas misalkan. Boleh nggak dipakai? Boleh. Boleh. Semua bahan selain emas dan perak boleh dipakai. Jadi yang terlarang cuma emas dan perak. Sudah, titik. Selainnya boleh. Bisa dipahami? Ini tentang bejana. Atau wadah air. Di sini ada pertanyaan tentang bejana. Sebelum kita lanjutkan. Saya boleh Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas ilmunya Ustaz. Semoga diberikan keberkahan untuk Ustaz dan guru-guru Ustaz. Eh, Amin. Amin. Terkait bejana atau wadah itu Ustaz, yang emas dan perak itu berarti kandungan murni ya Ustaz ya? Atau berlaku untuk yang tidak, berlaku juga untuk campuran gitu. Misalnya ada satu wadah, tapi ada Mm, kadar emas dan peraknya berapa persen. Dan itu hanya berlaku, dan mungkin nyambung ya Ustaz, untuk mm. bejana itu memang dalam bentuk apa ya? Wadah. Kalau bentuknya saluran atau pipa itu berarti itu tidak ditandai sebagai bejana ya berarti Ustadz ya. Mungkin seperti Saluran tuh itu ya. gimana ya maksudnya? Saluran atau kayak pipa gitu Ustadz ya. Mungkin kita, atau mungkin ada kaidah tertentu yang mengatakan dikatakan bejana apabila menampung Kali. air dalam waktu tertentu atau dalam periode tertentu gitu Ustadz. Iya. Terima kasih Ustadz. Iya, Masya Allah. Barakallahu. Iya, bejana emas atau perak ini berlaku nggak harus murni ya. Yang penting dia disebut emas. Misalkan cuma 20 karat gitu, atau 18 karat, atau 21 karat misalkan. Selama itu disebut emas, berapapun kadar karatnya,
maka dia tetap disebut bejana emas dan perak dan tidak boleh untuk dipakai. Gitu. Jadi nggak harus murni, nggak harus murni. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait yang disebut bejana itu adalah bejana yang dipakai ataupun saluran kayak seperti pipa atau yang semisalnya, maka itu wallahu alam, saya belum belum mendapatkan ya, mendapatkan apa namanya keterangannya, tapi bejana itu mencakup semua yang berbentuk wadah. Bahkan kalau di kitab-kitab fikih itu termasuk misalkan tempat pulpen. Tempat pulpen, tempat pena gitu ya. Tempat pena dulu kan ada tintanya. Itu ditaruh begitu. Nah itu kalau dari bejana itu dari emas atau perak itu juga nggak boleh. Atau tempat celak, tempat sifat. Tahu ya yang buat ngewarnain mata itu, ngewarnain mata. Iya itu. Itu juga kalau misalkan terbuat dari emas dan perak itu juga tidak boleh. Atau bahkan tidak dipakai sebagai eh, tempat makan, misalkan tempat kosmetik atau yang lainnya itu juga tidak boleh. Ataupun kalau bentuknya pipa, wallahu alam, saya belum mendapatkan keterangannya begitu. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, soal. Wah, ya. Kita lanjutkan. Setelah itu, penulis membahas tentang siwak. Tsumma qala al-musannif rahimahullah faslun wa siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawal lis-shaimi wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi wa indal qiyami min an-nawmi wa indal qiyami ila shalah. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan seputar siwak atau sikat gigi. Sama, apa korelasinya pembahasan ini dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya atau setelahnya? Ya, kalau ini korelasinya dengan pembahasan setelahnya. Jadi setelah kita membahas tentang air, kemudian tempat air, wadah air, maka kita tentu akan membahas tentang toharoh yang pertama. Kita ngapain toharoh yang pertama? Jelas toharoh yang pertama adalah wudhu, kan gitu kan. Toharoh yang pertama adalah wudhu. Jadi setelah kita dikasih tahu air yang bisa dipakai untuk wudhu itu apa, kemudian tempat yang bisa dipakai untuk naruh air yang boleh dipakai wudhu itu apa, maka sekarang baru kita masuk ke dalam wudhunya. Ya, sebelum membahas tentang wudhu, beliau membahas tentang siwak atau sikat gigi. Kenapa begitu? Apa korelasinya? Ini sebagai isyarat, sebagai isyarat bahwa siwak ini adalah sunnah pertama sebelum wudhu. Sunnah pertama sebelum wudhu. Sebelum memulai rangkaian ibadah wudhu. Sebelum cuci tangan, sebelum membaca bismillah dan seterusnya. Itu yang pertama kali disunahkan adalah siwak. Jadi siwak itu posisinya di dalam wudhu yang paling afdol di mana? Di awal sebelum memulai rangkaian wudhu. Itu isyarat kenapa bab siwak ditaruh sebelum bab wudhu. Nah, apa itu siwak? Siwak itu kalau dalam bahasa Arab itu bisa menyebut dua sebenarnya. Bisa menyebut kegiatannya, bisa menyebut alatnya. Kita bisa, oh, kamu mau beli apa? Mau beli siwak. Oh, berarti alatnya kan gitu kan. Kemudian kalau ditanya sebelum wudhu disunahkan siwak, berarti kegiatannya gitu. Disunahkan siwak itu kegiatannya, bukan alatnya gitu ya. Nah, bagaimana status kita dapat pahala siwak? Atau dengan pertanyaan yang lebih gamblang, apa yang harus kita lakukan? Atau minimalnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita dikatakan bersiwak? Supaya kita dikatakan dapat pahala siwak? Gitu. Apakah harus pakai kayu siwak sebagaimana yang ada di gambar? Atau bisa dengan alat lain? Nah, jawabannya di dalam fikih, semua bahan yang kasar dan bisa mengangkat kotoran yang ada di gigi, maka dia sah dipakai untuk bersiwak dan mendapatkan aslus sunnah siwak, mendapatkan pahala siwak. Jadi nggak harus dengan kayu siwak.
Nggak harus dengan kayu siwak. Dengan sikat gigi modern, boleh, boleh. Bahkan dengan apapun, benda apapun, asalkan dia kasar dan bisa mengangkat kotoran yang ada di gigi. Maka itu sudah sah dan bisa disebut sebagai siwak. Kecuali satu, yaitu jari. Kalau pakai jari, maka tidak bisa dianggap dia telah melakukan kesunahan siwak. Artinya kalau pakai jari, nggak dapat pahala siwak. Nggak dapat pahala sikat gigi. Bisa dipahami ya? Nah itu tentang dengan apa kita disebut siwak dan dengan apa kita dapat pahala siwak. Nah, apa hukumnya? Kata beliau siwak itu hukumnya mustahab atau disunahkan. Kapan? Pada setiap kondisi, pada kondisi apapun. Sekarang disunahkan nggak? Iya, sekarang disunahkan. Nanti 30 menit lagi disunahkan nggak? Iya, disunahkan. Tadi sebelum kita pengajian disunahkan nggak? Iya, disunahkan. Pada seluruh kondisi itu disunahkan untuk siwak. Pada seluruh kondisi itu disunahkan untuk siwak. Kecuali ada satu kondisi, yaitu setelah zawal bagi orang yang puasa. Hukumnya makruh. Ya. Illa ba'da zawali lisso'im. Kecuali setelah zawal bagi yang puasa hukumnya makruh. Apa itu zawal? Zawal itu bahasa gampangnya zuhur lah ya. Setelah zuhur. Setelah zuhur bagi orang yang puasa, maka hukum siwak baginya makruh. Hukum siwak baginya makruh. Kenapa makruh? Karena Nabi pernah bilang, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih Allah sukai dibandingkan dengan misik kan, lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan misik katanya. Itu artinya mempertahankan bau itu disukai sama Allah. Mempertahankan bau mulut orang yang berpuasa itu disukai. Ya, disukai. Makanya berarti kebalikannya, menghilangkannya itu hukumnya makruh. Menghilangkannya berarti makruh. Berdasarkan pada satu hadis tadi, diambil kesimpulan, oh berarti disunahkan untuk mempertahankan bau mulut, kemudian dimakruhkan untuk menghilangkannya. Khusus bagi orang yang puasa setelah zawal. Kenapa setelah zawal? Kenapa setelah zuhur? Karena setelah zuhur itu bisa dipastikan ya, hampir bisa dipastikan baunya itu karena puasa. Setelah zuhur itu bisa hampir bisa dipastikan bau mulut orang puasa itu gara-gara puasa. Kalau sebelum zuhur itu bisa karena sebab lain, karena habis makan jengkol gitu kan sahurnya, atau karena apa namanya memang mulutnya bau gitu kan. Tapi kalau setelah zuhur itu hampir bisa dipastikan mulutnya bau gara-gara puasa. Nah, makanya dikoyit setelah zawal bagi orang yang puasa. Puasa di sini mencakup umum, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Ya. Kalau puasanya puasa sunnah, bagi orang yang puasa sunnah setelah zawal, hukum siwak apa? Tetap makruh baginya. Gitu. Meskipun ada hal-hal yang membuat sangat dianjurkan untuk siwak. Nah, di sini kan disebutkan 3 kondisi di mana sangat dianjurkan untuk siwak. Itu apa? Yang pertama ketika mulut berubah. Inda taghayyuril fam min azmin. Ketika mulut berubah sebab azmin. Azm itu lama diam atau lama nggak makan. Lama diam atau meninggalkan makan. Nah, mulut berubah itu apa? Mulut berubah itu baik bau ataupun warna gigi. Nah, kalau misalkan warna gigi mulai berubah, bau mulut mulai berubah, maka itu sangat dianjurkan untuk sikat gigi atau siwak. Maka itu sangat dianjurkan untuk sikat gigi atau siwak. Nah, kalau orangnya puasa setelah zawal, apa hukumnya kan gitu kan? Ada orang setelah zuhur, ini orang puasa setelah zuhur, dia tidur siang. Tidur siang 30 menit lah, gitu kan. Habis zuhur, capek nih, ngantuk nih. Saya tidur bentar gitu kan. Tidur bentar 30 menit, setelah itu bangun, dia gitu kan, mulutnya bau.
Nah, apakah disunahkan untuk siwak? Jawabannya tidak. Makruh baginya untuk siwak. Tetap makruh baginya untuk siwak. Nah, sangat dianjurkan ini selain yang puasa setelah zawal ya. Nah, dan hukum makruh ini itu berakhir dengan maghrib gitu ya. Kalau masuk waktu maghrib maka kemakruhannya sudah berakhir, sudah hilang. Nah, jadi ada tiga kondisi sangat dianjurkan. Artinya kesunahannya sangat ditekankan. Yang pertama tadi ketika mulut berubah, baik warna gigi ataupun bau mulut. Kemudian yang kedua ketika bangun tidur, baik tidur siang ataupun tidur malam. Kemudian yang ketiga ketika hendak sholat, sholat apapun, sholat apapun. Jadi sesaat setelah sholat, sesaat sebelum sholat. Jadi kalau teman-teman pernah lihat videonya Syekh Abdurrahman As-Sudais itu sebelum ngimamin, itu biasanya beliau kan siwakan dulu. Nah, kemudian dikantongin terus Allahu Akbar. Nah, itu ketika hendak sholat itu waktu itu maksudnya. Maksudnya waktu tadi. Ya, jadi ketika hendak sholat. Juga sebelum wudhu, nah, sebagaimana yang disyaratkan oleh penulis bahwa disunahkan untuk bersiwak sebelum wudhu. Nah, pada kondisi-kondisi tadi itu sangat dianjurkan untuk siwak. Makanya sebenarnya mulutnya orang Islam itu harusnya bersih-bersih ya. Karena ini sangat-sangat ditekankan. Mulutnya bersih-bersih, nggak jigongan gitu ya. Giginya bagus gitu ya, nggak bolong-bolong gitu ya. Kenapa? Karena hobinya siwak. Hobinya sikat gigi. Hobinya sikat gigi. Kalau kata anak sekarang yang hobinya sikat gigi malah orang Korea katanya ya. Soalnya filmnya itu selalu ada film sikat gigi. Adegan sikat gigi. Nah ini tentang siwak. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke wudhu. Mau bertanya Ustadz, berarti untuk tadi kan siwak itu ada yang apa disebutnya sebagai bendanya dan Hmm. kegiatannya ya. Nah kalau Hmm. yang bendanya sekarang itu berarti apakah maksudnya berarti bersiwak itu tidak harus dengan menggunakan kayu siwak itu aja ya? Atau misalnya Iya sikat betul. gigi itu juga bisa kita sebut siwak dan itu bisa dapat pahala sunahnya juga. Betul, betul, betul. Ya harus pakai kayu arak gitu, kayu sirak gitu. Gitu. Hmm, Oh, ya, baik. ya. Ada lagi? Terima kasih Ustadz. Iya. Ustadz, punten Ustadz, kalau pasta gigi yang ada siwaknya berarti itu gimmick aja Ustadz ya? Nggak bisa kita kategorikan yang ini termasuk yang tadi Ustadz bahas ya? Ya pasta gigi ya bisa. Maksudnya kalau yang ditanyakan itu apakah dengan pasta gigi siwak itu kita bisa dikatakan dapat pahala siwak? Ya. Jawabannya bisa. Nah, jawabannya bisa. Oh, siap, Tapi siap, siap, siap. nah, dengan alat apapun selama dia kasar dan bisa mengangkat kotoran yang ada di gigi gitu. Itu bisa kita pakai untuk siwak dan dapat pahala siwak gitu. Ampun, Allah. Ustaz, mau nanya juga, Ustaz. Nih, kalau Hmm. misalnya kita kan lagi puasa nih, terus kita ada janji nggak enak nih karena bau mulut, terus kita kumur-kumur pakai mouthwash gitu, boleh nggak sih, Ustaz? Apa Hmm. apa jadinya makruh? Iya, secara asal yang di dalam teks matan yang dimakruhkan itu cuma siwak. Adapun kumur-kumur maka tidak masuk. Adapun kumur-kumur maka tidak masuk. Kenapa? Karena kumur-kumur itu bukan siwak. Meskipun kadang kumur-kumur itu bisa menghilangkan bau mulut gitu. Iya, benar. Oke, Eh, ya. tapi tidak masuk dalam kategori siwak. Karena yang dimakruhkan itu sikat Oh, gigi. masih. Gitu. Oh, oke, ya, ya, ya. Makasih, Ustaz. Iya, Allah. Ada lagi? Cukup? Kita lanjut. Iya. Kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya yaitu tentang wudhu. Jadi setelah kita diajarkan air yang bisa dipakai untuk wudhu apa saja, kemudian wadah yang bisa kita pakai untuk naruh air itu apa saja, kemudian setelah itu beliau
membahas tentang sunnah pertama yaitu siwak, maka kita masuk ke dalam pembahasan wudhu. Nah, wudhu secara bahasa artinya adalah membasuh sebagian anggota tubuh. Ya, membasuh sebagian anggota tubuh manapun. Itu disebut dengan wudhu. Makanya cuci tangan itu disebut wudhu secara bahasa. Secara bahasa ya, bukan secara syariat. Secara terminologis ya, bukan secara etimologis. Kalau secara syariat, secara etimologis, maka wudhu itu adalah membasuh dan mengusap, membasuh dan mengusap anggota tubuh yang khusus dengan cara yang khusus disertai dengan tertib. Jadi kalau secara etimologis, wudhu itu adalah kegiatan membasuh dan mengusap. Berarti di dalam wudhu ada membasuh dan ada mengusap. Anggota tubuh khusus, berarti tidak semua dibasuh dan tidak semua diusap. Ada anggota-anggota khusus yang wajib untuk dibasuh dan diusap. Dengan tata cara khusus, berarti nanti ada caranya. Ada caranya, ada syarat sahnya. Ya. Cara khusus itu syarat sahnya harus terpenuhi, disertai dengan tertib. Kenapa? Karena tertib ini bukan, meskipun wajib, dia bukan bagian membasuh, bukan bagian mengusap. Tidak termasuk membasuh dan tidak termasuk mengusap. Makanya tertib disebutkan sendiri. Nah, itu cara para ulama bikin definisi ya. Mereka membuat definisi yang jami' dan mani'. Mengumpulkan atau memasukkan yang anggotanya, mengeluarkan yang bukan anggotanya. Itu tentang definisi wudhu. Berarti wudhu itu ada membasuh dan ada mengusap. Dan ada tertib. Apa itu membasuh? Membasuh itu batasannya adalah ada air yang mengalir dan menetes dari anggota tubuh yang dibasuh. Itu namanya membasuh. Jadi kalau ada yang netes, air mengalir dan netes, maka disebut membasuh. Kalau mengusap, itu cukup tangannya dibasahi, kemudian diusapkan. Tidak perlu sampai netes. Nah, itu disebut dengan mengusap. Jadi membasuh dan mengusap itu beda. Gitu. Nah, di sini penulis Al-Qadi Abu Syuja Al-Asfahani, beliau tidak menyebutkan tentang syarat sah wudhu. Tadi kan saya bilang wudhu itu adalah kegiatan membasuh dan mengusap anggota tubuh khusus dengan tata cara yang khusus, dengan syarat khusus. Syarat khusus itu maksudnya apa? Syarat sah. Nah, syarat sahnya di sini tidak disebutkan oleh penulis. Maka kita sebutkan syarat sah wudhu. Nah, apa bedanya syarat sah dengan rukun gitu ya? Apa bedanya syarat sah dengan rukun? Kalau syarat sah itu sesuatu yang wajib dilakukan, wajib dikerjakan supaya ibadahnya sah, dia wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka tidak sah. Tapi dia berada di luar kegiatan ibadahnya, tidak berada dalam wudhunya. Dia nggak masuk dalam bagian wudhu. Itu disebut dengan syarat sah. Jadi sesuatu yang harus dilakukan supaya wudhunya sah dan dia tidak termasuk dalam bagian wudhunya. Itu disebut dengan syarat sah. Adapun rukun, dia sesuatu yang harus dilakukan, sama, wajib dilakukan supaya wudhunya sah, tapi dia bagian dari wudhunya. Tapi dia bagian dari wudhunya. Bisa dipahami? Nah, gitu. Itu perbedaan antara syarat sah sama rukun. Sama-sama wajib dilakukan, tapi kalau syarat sah di luar ibadah, rukun itu di dalam ibadah. Masuk dalam bagian ibadah. Nah, itu gampangnya begitu. Nah, apa syarat sah wudhu? Syarat sah wudhu itu ada 5. Syarat sah wudhu ada 5. Yang pertama, syarat sah wudhu yang pertama adalah Islam. Ini jelas ya, maka tidak sah wudhunya orang selain Islam. Nah, gampang. Kemudian yang kedua adalah tamyiz.
Ya, tamyiz. Tamyiz. Tamyiz ini mengeluarkan orang yang belum tamyiz atau tidak tamyiz. Belum tamyiz atau tidak tamyiz. Nah, apa itu tamyiz? Tamyiz itu kan kalau di sebagian orang kan mendefinisikan sebagai bisa membedakan mana baik mana buruk gitu ya. Tapi itu kurang kurang pas. Dobitnya ghairu mundobit, dobitnya ghairu mundobit. Ya batasannya belum belum pas tuh, belum acak tuh. Nah, apa batasan dari tamyiz? Batasan tamyiz itu ada dua. Yang pertama batasan akal, yang kedua batasan perilaku. Artinya batasan ini kalau sudah mencapai ini maka disebut tamyiz. Ya. Jadi tamyiz ini batasannya ada dua. Yang pertama batasan akal, yang kedua batasan perilaku. Nah, apa itu batasan akal? Batasan akal itu kalau seseorang itu ditanya tentang sesuatu, maka dia bisa jawab dengan normal. Maka dia disebut tamyiz. Contoh, kadang ada anak kecil itu ditanya, "Dek, umurnya berapa?" gitu kan. "Dek, sekolah di mana?" gitu kan. Tapi dia nggak jawab pertanyaannya, dia malah cerita yang lain gitu kan. "Oh ya tadi aku habis nonton Bobo Boy misalkan, nonton Upin Ipin misalkan." Ditanya sekolah di mana malah cerita Upin Ipin. Oh, berarti belum tamyiz. Belum tamyiz. Atau orang gila gitu kan. Orang gila ditanya apa, jawabnya apa kan berarti nggak tamyiz dia. Jadi ada belum tamyiz, ada yang nggak tamyiz gitu. Kalau nggak tamyiz itu orang gila gitu ya, dan yang semisalnya. Kalau nggak belum tamyiz itu berarti anak kecil yang belum tamyiz tadi. Itu batasan akal. Kemudian yang kedua ada batasan perilaku. Batasan perilaku. Batasan perilaku ini dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri. Tiga. Bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Maka kalau sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, maka dia sudah dianggap sebagai tamyiz. Makanya orang gila kan nggak cebok. Ya kan? Terus apa anak kecil suruh istinja sendiri kan juga dia nggak bisa ya. Nah, berarti belum tamyiz. Nah, kalau belum tamyiz atau tidak tamyiz, maka wudhunya tidak sah. Wudhunya tidak sah. Kemudian yang ketiga, syarat sah wudhu adalah tidak adanya penghalang. Tidak adanya penghalang, baik fisik ataupun syar'i. Tidak adanya penghalang baik fisik maupun syar'i. Tidak adanya penghalang air baik fisik maupun syar'i. Penghalang air secara fisik itu semua yang menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti cat, kotoran, kemudian tanah, gitu ya. Kemudian apa lagi? Ya pokoknya semua yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, itu tidak itu menghalangi dari sahnya wudhu. Itu menghalangi dari sahnya wudhu. Misalkan di kulitnya ada kotoran, tidak dibersihkan terlebih dahulu, dan kotoran itu menghalangi sampainya air ke kulit, maka wudhunya tidak sah. Maka wudhunya tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penghalangnya berupa syar'i, berupa syariat. Secara fisik tidak terhalangi, tapi secara syariat terhalangi, yaitu apa? Haid dan nifas. Jadi penghalang sampainya air secara syariat itu namanya haid dan nifas. Artinya tidak sedang haid dan tidak sedang nifas. Kalau sedang haid dan sedang nifas maka wudhunya tidak sah, jelas lah ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, airnya tohur. Airnya tohur, suci mensucikan. Airnya tohur atau suci mensucikan. Itu sudah kita bahas kemarin. Apa saja air suci mensucikan. Kemudian yang kelima, syarat yang terakhir, ini khusus bagi yang daimul hadas. Khusus bagi yang daimul hadas,
syarat sah wudhu adalah sudah masuk waktu sholat. Syarat sah yang nomor 5 ini khusus bagi orang yang daimul hadas. Apa itu daimul hadas? Daimul hadas adalah orang yang berhadas terus, tidak bisa mengontrol hadasnya. Contohnya sulusul baul. Sulusul baul itu orang yang kencing terus. Biasanya orang yang kena penyakit diabetes. Itu kencingnya nggak bisa dikontrol. Nah, tiba-tiba kencing aja gitu kan. Tanpa terasa atau kencing, tanpa terasa atau kencing. Nah, itu namanya daimul hadas. Atau orang yang statusnya istihadah. Istihadah itu keluar darah dari farjinya. Buat perempuan ya, keluar dari farjinya. Dia seperti haid terus, menahun. Haid terus. Ini biasanya juga karena penyakit. Kadang-kadang karena penyakit kanker rahim ya. Itu ada orang yang terkena daimul hadas. Dia istihadah, keluar darah terus dari farjinya. Nah, khusus bagi orang-orang ini, orang-orang yang Allah uji dengan penyakit-penyakit seperti itu, yang mudah-mudahan kita semua tidak terkena penyakit itu, khusus bagi orang-orang yang seperti itu, maka syarat sah wudhunya ditambah satu, yaitu apa? Sudah masuk waktu sholat. Jadi bagi orang yang daimul hadas, bagi orang yang tadi beser, sulusul baul, kencing terus, maka kalau dia mau wudhu, kalau dia mau sholat, maka dia harus nunggu masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat baru wudhu. Baru wudhu. Kalau dia wudhunya sebelum masuk waktu sholat, contohnya misalkan di Indonesia, sholat zuhur masuk waktunya jam 12 siang. Bagi orang yang sulusul baul ya, orang yang daimul hadas ya, khusus orang yang daimul hadas, dia misalkan wudhu jam 12 kurang 5. Belum masuk waktu zuhur. Dia sudah wudhu, sudah siap-siap. Kemudian masuk waktu zuhur jam 12, kemudian dia sholat. Maka bagi orang ini wudhunya tidak sah. Khusus bagi orang ini. Tapi bagi orang yang sehat, gitu ya, orang yang sehat, orang yang tidak terkena daimul hadas, maka wudhunya tetap sah. Nomor 5 ini syarat khusus bagi orang yang daimul hadas. Adapun yang tidak, maka tidak disyaratkan sudah masuk waktu sholat. Begitu. Baik. Jam berapa ini? Ya, sudah jam 5 ya di sini. Ya, sampai sini dulu mungkin. Kalau mau ada pertanyaan silakan. Ternyata belum sampai ke wudhu ya. Kita baru bahas syarat sahnya dulu aja. Ya. Gitu. Oh. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya. Mungkin sebelum kita tutup ya, dari audiens mungkin ada pertanyaan terkait tadi kita sudah bahas di materi yang baru ini, ada bejana yang suci, kemudian ada hukum siwa, kemudian ada syarat sah wudhu. Mungkin bagi ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Boleh. Haris. Monggo Mas Ibnu. Ya, ya, Ustadz mau bertanya terkait yang terakhir, Ustadz, yang syarat sah itu, yang penghalang syar'i itu kan wanita yang sedang nifas ya, atau sedang haid ya, Ustadz ya. Kalau kondisinya misalnya istri gitu berwudu untuk misalnya lagi mau tadarus gitu atau lagi membaca Al-Quran gitu, berarti itu hanya sebagai adab saja, Ustadz, tidak sah wudunya, tapi hanya sebagai untuk sah, bukan sah malah, untuk hanya sebagai menjaga adab saja gitu, Ustadz, atau seperti apa? Oh gitu. Ya. Iya. Terkait penghalang sahnya wudhu bagi orang yang haid dan nifas, itu begini, bagi orang yang haid dan nifas itu dilarang untuk melaksanakan toharoh, melaksanakan bersuci untuk niat ta'abbud atau ibadah. Adapun kalau selain niat itu, maka tidak ada masalah. Kalau tadi pertanyaannya untuk tadarus, ya, perempuan haid dan nifas itu boleh baca Quran, tapi niatnya jangan tadarus. Kalau dalam madzhab Syafi'i ya, niatnya jangan tadarus, niatnya yang lain. Niatnya misalkan zikir, oh saya mau zikir pagi petang, pakainya apa? Pakainya surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, atau surat Al-Baqarah secapeknya gitu. Itu boleh dengan niat zikir, dengan niat pokoknya selain niat tadarus. Itu boleh. Itu satu.
Kalau niat tadarus, maka tidak boleh perempuan haid dan nifas untuk membaca Quran. Indah Syafi'iyah ya, menurut madhab Syafi'i. Dan boleh perempuan haid dan nifas itu tadarus Quran dengan catatan tidak keluar suara atau cuma di batin ya, di batin dibaca dalam hati atau mulutnya gerak, tapi jangan ada suara yang keluar. Karena yang disebut dengan kiroah, disebut dengan membaca itu, dan ini kita bisa terapkan pada semua kasus dalam ketika kita membaca zikir-zikir sholat gitu, membaca Fatihah, membaca bacaan-bacaan yang wajib dibaca di dalam sholat itu disebut membaca dan disebut sah membaca kalau bibirnya gerak dan ada suara yang keluar meskipun didengar oleh dirinya sendiri. Berarti kalau bibirnya gerak tapi tidak ada suara yang keluar, maka tidak disebut membaca dan boleh. Meskipun dengan niat tadarus bagi perempuan haid dan nifas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, terkait perempuan haid dan nifas itu tidak boleh melakukan toharoh dengan niat ta'abud. Dengan niat ta'abud, dengan niat ibadah. Berarti boleh tanpa niat ta'abud. Tanpa niat ta'abud itu misalnya pengen ngadem. Oh nih sekalian ngadem gitu kan. Oh wudhu niatnya apa? Niatnya ngadem. Boleh, boleh. Tapi kalau niat untuk sebagai saya pakai untuk tadarus maka nggak boleh. Kenapa? Karena itu sudah jadi ta'abud. Sudah jadi ada niat ibadah. Menghamba kepada Allah dengan cara itu. Ya, itu tidak boleh. Gitu kira-kira. Bisa dipahami ya. Jadi kalau mau wudhu, berarti kesimpulannya gini. Perempuan haid dan nifas boleh nggak baca Quran untuk tadarus? Boleh asalkan nggak ada suara yang keluar. Kalau mau ada suara yang keluar, jangan niat tadarus. Niat yang lain. Ya, pokoknya terserah niat apa. Niat pikir boleh, niat rukyah diri sendiri boleh. Pokoknya niat apa saja selain tadarus. Kemudian yang ketiga, boleh nggak wudhu sebagai bentuk adab? Jawabannya tidak boleh. Yang boleh adalah wudhu dengan niat selain itu. Misalkan niatnya untuk apa tadi ngadem, niatnya untuk membersihkan diri, niatnya untuk bebersih fisik dan seterusnya. Itu boleh. Kalau niat ta'abud nggak boleh. Gitu kira-kira. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Boleh bertanya, Hafiz ini, Ustaz. Ya, Boleh, monggo. Ustaz, Punten ada satu pertanyaan sama terkait syarat sahnya wudhu tadi di poin nomor 3 juga. Kalau tato gimana, Ustaz? Ya, saya nggak bertato sih, cuman kayaknya ada dua pendapat nih, Ustaz. Ada yang memang mengikhtiarkan kalau udah hijrah, apalagi yang terutama yang mu'alaf ataupun yang baru kembali ke belajar agama lagi, dihapus tatonya gitu. Tapi sisi lain ada juga orang ustadz-ustadz orang-orang yang bilang itu malah menzolimi diri sendiri dan banyak mudorotnya. Nah, kalau dari konteks wudhu ini gimana ya, Ustadz ya? Apakah emang itu jadinya sebenarnya itu jadi penghalang tapi Allah Maha Pengampun jadi udah dimaafkan aja akan mempertimbangkan kemudorotannya atau seperti apa pendapatnya, Ustadz? Ya, ini sebenarnya pertanyaan nih kepada apakah tato itu menghalangi sampainya air ke kulit gitu ya. Maka setelah dilakukan penelitian oleh para ahli fikih dan juga beberapa ahli fikih masa sekarang, tato itu sebenarnya tidak, tato permanen ya, itu sebenarnya tidak menghalangi sampainya air ke kulit, tapi haram. Jadi ini dibedakan nih. Tato itu menghalangi sampainya air ke kulit nggak? Tato permanen? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tato itu tintanya di dalam ya. Kalau ternyata setelah diteliti, tintanya itu bukan di kulit ya, tapi di bawah kulit kan gitu kan. Artinya dia tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Tapi apakah kemudian jadi boleh? Jawabannya tidak. Ya. Tato itu dia haram secara perbuatannya. Mentato kemudian memiliki tato itu perbuatan yang haram gitu kan. Nah, terkait nanti ketika taubat itu dihapus atau tidak itu lain urusan. Kalau misalkan mau dihapus itu ya alhamdulillah gitu ya, bagus gitu ya. Tidak tidak menyakiti diri sendiri, alhamdulillah bagus. Tapi kalau misalkan saya nggak kuat nih kalau dihilangkan karena harus nanti melepuh dan seterusnya, maka tidak dihilangkan pun insya Allah Allah sudah memaafkan karena itu sudah terjadi gitu ya, sudah terjadi. Adapun menghapusnya itu kan lain urusan.
Paham nggak? Jadi kita nih berbicara itu harus ada koridor masing-masing ya. Saya petakan ya. Yang pertama tentang tato itu menghalangi sampai air ke kulit nggak? Tato permanen jawabannya tidak. Artinya wudhu dengan tato tetap sah. Itu yang pertama. Yang kedua apa hukum tato? Hukum tato itu jawabannya haram jelas. Pelakunya dilaknat dan seterusnya dan seterusnya. Itu perbuatannya haram. Kemudian yang ketiga ketika bertaubat, apakah diwajibkan untuk menghapus tato atau tidak gitu kan? Apakah disyaratkan gitu supaya taubat itu diterima itu dengan cara menghapus tato atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu sudah terjadi. Yang disyaratkan dalam taubat kan cuma menyesal, istighfar, berjanji untuk tidak mengulangi, dan seterusnya dan seterusnya. Adapun eh, terkait yang sudah dilakukan maka sudah terjadi gitu. Kalau mau dihapus ya alhamdulillah, monggo silakan. Kalau itu tidak menyakiti diri sendiri, kalau misalkan saya nggak kuat, ya nggak usah gitu. Wallahu a'lam. Bisa dipahami ya? Jazakallah khair Ustaz. Oh ya, kembar Taufik. Baik, jazakallah khair Ustadz Wahyu atas ilmunya yang sudah disampaikan pada hari ini. Terima kasih juga untuk para jamaah yang sudah menyimak dan bertanya di sesi kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita manfaatkan bersama-sama bagi yang Ustadz Wahyu yang menyampaikan dan kita semua yang mendengarkan sama-sama mendapatkan barokahnya dan insya Allah bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Kemudian untuk kajian selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan. Untuk tanggal pastinya nanti akan di-share kembali untuk tanggal pastinya tanggal berapa bulan depan. Untuk materinya insya Allah kita lanjutkan di rukun wudhu dan sunnah-sunnah wudhu ya Ustadz. Kemudian untuk materi selanjutnya nanti saya kembalikan ke Ustadz juga untuk yang pertemuan ketiga. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah selesai untuk kajian kita pada hari ini. Namun sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakumullah khairan katsiran teman-teman semua, Ustadz Wahyu atas waktunya dan kesempatannya. Insya Allah kita bertemu di kajian kita selanjutnya bulan depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit.